Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi spiritual. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Keluaran 34 ayat 10 sampai 11. Saya akan memberikan judul Allah berbicara di tengah krisis perjanjian. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, "Sungguh aku mengikat perjanjian. Di hadapan seluruh bangsamu akan kulakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Di antara segala bangsa, di seluruh bangsa yang bersamamu akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab sungguh dahsyat apa yang kulakukan bersama engkau. Tetapi engkau berpeganglah pada apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari hadapanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Saudara, dalam Keluaran 34 ayat 10-11 ini muncul dalam konteks yang sangat genting. Bangsa Israel baru saja melanggar perjanjian melalui dosa anak lembu emas pada Keluaran 32. Perjanjian yang baru diikat di Sinai seolah hancur sebelum sempat dijalani. Secara manusiawi, yang pantas diterima Israel itu adalah penolakan dan penghukuman total. Namun justru di tengah kegagalan umatnya, Allah kembali berbicara dan menyatakan firman-Nya. Ayat 10 dimulai dengan pernyataan ilahi yang sangat tegas. "Sesungguhnya aku mengikat perjanjian." Ini bukan sekedar pengulangan perjanjian lama, melainkan penegasan ulang bahwa Allah dengan sadar memilih untuk tetap mengikat perjanjian dengan umatnya yang rapuh. Allah tidak menunggu Israel membuktikan kesetiaannya terlebih dahulu. Ia berbicara sebagai Allah yang berdaulat dan memegang kendali penuh atas relasi perjanjian itu. Lalu dalam ayat 11, Allah memerintahkan Israel untuk berpegang pada apa yang Ia firmankan. Di sini terlihat dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Allah mengikat dirinya dalam perjanjian dan umat dipanggil untuk hidup dalam ketaatan. Perjanjian bukan hanya janji Allah, tetapi relasi yang menuntut respon. Ini menyingkapkan sifat dari perjanjian Allah yang berbeda dari perjanjian manusia. Allah tidak hanya menjadi saksi perjanjian, tetapi Ia menjadi penjamin dari perjanjian itu sendiri. Ia mengikat perjanjian melalui firman-Nya. Dengan demikian, perjanjian ini bukan terutama tentang apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, tetapi tentang apa yang Allah setia kerjakan. Saudara, Allah tidak hanya berkata bahwa Ia akan menyertai Israel, tetapi bahwa Ia akan bertindak secara aktif. Ia berjanji menghalau bangsa-bangsa lain dari hadapan Israel dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Ini menunjukkan bahwa Allah bukan hanya Allah yang pasif dan jauh, tetapi Allah adalah Allah yang terlibat langsung dalam sejarah umatnya. Saudara, menariknya Allah memilih bangsa yang lemah untuk menjadikan ini sebagai alat demonstrasi dari kuasa-Nya. Israel bukan bangsa yang besar atau yang kuat, tetapi justru dalam kelemahan mereka lah kemuliaan Allah dinyatakan. Dengan cara ini, tidak ada lagi ruang bagi Israel untuk menyombongkan diri. Semua keberhasilan mereka kelak adalah bukti bahwa Allah lah yang bekerja, bukan kekuatan mereka sendiri. Keluaran 34 ayat 10-11 ini menegaskan bahwa Allah adalah Allah yang setia pada perjanjian. Ia tidak hanya bersedia menyertai, tetapi secara aktif melindungi dan memakai umat yang lemah ini untuk menyatakan kuasa-Nya. Di tengah kegagalan manusia, Allah tetap bekerja, mengikat dirinya dan membawa rencananya untuk menggenapi setiap firman-Nya. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, dalam bagian hidup mana kita merasa paling lemah dan tidak layak, namun justru di sanalah kuasa Tuhan dinyatakan. Biarlah kiranya melalui firman ini mengundang setiap kita untuk percaya bahwa kita hidup berada dalam tangan Allah yang setia, memegang perjanjian-Nya. Ketika kita merasa lemah dan tidak mampu, justru di sanalah Allah ingin menyatakan kuasa-Nya. Tugas kita hari ini adalah hidup dalam ketaatan, sementara Tuhan yang setia akan menggenapi apa yang telah dijanjikan-Nya kepada setiap kita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia memegang perjanjian kepada setiap umat-Nya. Dan kami rindu untuk selalu percaya dan yakin bahwa Engkau sanggup melakukan apapun yang kami butuhkan, Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap perjalanan kehidupan kami, ke dalam tangan-Mu, agar kiranya dari hari ke hari kami semakin memegang teguh setiap perjanjian-perjanjian yang ada, Tuhan. Kami bukan lagi orang-orang yang tidak layak. Kami bukan lagi orang-orang yang tidak mampu, karena kami punya Allah yang besar
yang sanggup memakai setiap kami, memberkati kami dan menyertai kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Biar kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini, memberkati setiap pekerjaan atau apapun yang kami lakukan, dan kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, dimanapun berada. Biar kiranya sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.